Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang murabahah pada mata kuliah pembiayaan perbankan syariah. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nafisa Rahmatahira. Perkenalkan, nama saya Agil Ajis. Perkenalkan, nama saya Angge Herul Umam. Selamat menonton. Pengertian murabahah. Murabahah adalah salah satu jenis transaksi jual beli dalam hukum Islam yang melibatkan penjualan barang dengan keuntungan yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi murabahah, penjual mengungkapkan harga pokok suatu barang dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama dengan pembeli. Murabahah berasal dari kata rib yang berarti keuntungan. Dalam transaksi murabahah, penjual atau bank membeli barang terlebih dahulu kemudian menjualnya kepada pembeli, yaitu nasabah, dengan harga yang lebih tinggi, di mana selisih antara harga pokok dan harga jual merupakan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada prinsipnya, murabahah adalah transaksi jual beli yang sah menurut syariat Islam karena menghindari unsur riba dan ketidakpastian. Penjual harus mengungkapkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang ditambahkan pada harga pokok tersebut. Murabahah juga merupakan salah satu jenis akad jual beli yang umum digunakan dalam perbankan syariah. Secara harfiah, murabahah berarti jual beli dengan keuntungan yang diketahui. Dalam konteks perbankan syariah, murabahah adalah akad di mana bank membeli suatu barang atau aset atas permintaan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Harga jual ini terdiri dari harga beli barang oleh bank ditambah dengan keuntungan, yaitu margin yang disepakati antara bank dan nasabah. Kita mungkin pernah mendengar mengenai akad murabahah dalam sebuah pembiayaan syariah. Namun, apa sebenarnya murabahah itu? Jadi, murabahah adalah salah satu akad dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, murabahah adalah suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Murabahah adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dan penambahan margin keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan dengan akad murabahah saat ini berkontribusi 60% dari total pembiayaan Bank Syariah Indonesia. Nilai keuntungan yang didapat suatu bank bergantung pada margin laba. Nah, pembiayaan akad murabahah adalah dijalankan dengan basis ribun, yaitu laba, melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Dalam praktiknya, murabahah adalah akad yang memberikan kemudahan bagi perbankan syariah dalam proses perizinan dan pengawasan produk, membantu memudahkan pelaksanaan dan pengembangan produk oleh pelaku industri, serta memberikan kepastian hukum dan transparansi produk yang mendukung terciptanya market produk yang dapat mempengaruhi prinsip perlindungan konsumen dalam layanan produk jasa perbankan syariah. Itu berarti sebuah transaksi jual beli amanah, yaitu penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. Pada dasarnya, murabahah adalah sebuah proses transaksi jual beli barang ketika harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara dalam perbankan syariah, akad murabahah adalah jenis kontrak diartikan sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah
dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar Al-Quran dan hadis. Dasar Al-Quran dan hadis murabahah sebagai salah satu instrumen dalam perbankan syariah. Tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang transparan dan adil, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pembiayaan berbasis murabahah dalam perbankan syariah bertujuan untuk memastikan transaksi yang bebas dari unsur riba dan ketidakpastian atau juga disebut gharar, serta memastikan bahwa keuntungan diperoleh dengan cara yang sah dan jelas sesuai dengan hukum Islam. Yang pertama, dasar Al-Quran. Al-Quran secara eksplisit tidak menyebutkan kata murabahah, tetapi terdapat banyak ayat yang memberikan petunjuk mengenai transaksi jual beli yang sah dan larangan riba. Beberapa ayat yang mendasari konsep murabahah dalam pembiayaan perbankan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, larangan riba. Salah satu tujuan utama dari murabahah adalah menghindari praktik riba yang diharamkan dalam Islam. Dalam Al-Quran, riba dilarang dengan tegas, salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 275 surat kedua sampai ayat 279. Orang-orang yang makan atau memperoleh riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena sentuhan atau penyakit yang gila. Yang demikian itu adalah karena mereka berkata sesungguhnya jual beli ayam itu sama seperti riba, padahal Allah tidak menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang sah dan adil dibolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur riba. Selanjutnya, jual beli yang sah. Al-Quran juga memberikan petunjuk mengenai transaksi jual beli yang sah dan transparan yang menjadi dasar hukum bagi murabahah. Dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 282 disebutkan bahwa orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini mengajarkan pentingnya kejelasan dalam transaksi yang mencakup perjanjian mengenai harga dan kondisi barang, yang merupakan prinsip utama dalam transaksi murabahah. Selanjutnya, kejujuran dalam transaksi. Islam sangat menekankan kejujuran dalam transaksi jual beli. Dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak membeli dari orang-orang mukmin. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, baik jiwa maupun harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Quran surat At-Taubah ayat 111. Kejujuran ini tercermin dalam prinsip murabahah yang mengharuskan penjual untuk mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungan dengan jelas. Yang kedua, dasar hadis. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk yang relevan mengenai prinsip-prinsip jual beli yang adil, transparan, dan tanpa riba, yang menjadi dasar bagi murabahah. Beberapa hadis yang berkaitan dengan murabahah dalam pembiayaan perbankan syariah antara lain, yang pertama, jual beli dengan margin keuntungan yang jelas. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh ada jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar. Namun, jika salah satu pihak menjual barangnya dengan harga yang jelas dan menyebutkan keuntungan yang diinginkan, maka itu diperbolehkan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang memiliki kepastian mengenai harga dan margin keuntungan yang sesuai dengan prinsip murabahah. Dalam murabahah, margin keuntungan harus jelas dan disepakati antara bank dan nasabah. Yang selanjutnya, kejujuran dalam transaksi.
Nabi Muhammad SAW bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih sampai mereka berpisah. Jika mereka berdua jujur dan menjelaskan barang yang dijual, maka berkat bagi mereka. Tetapi jika mereka berdua berbohong dan menyembunyikan sesuatu, maka akan dihapuskan berkat mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran dalam transaksi jual beli. Dalam murabahah, penjual atau bank wajib mengungkapkan harga pokok dan keuntungan yang diambil secara jujur dan transparan kepada pembeli atau kepada nasabah. Yang selanjutnya, larangan menjual barang yang tidak dimiliki. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh bagi seseorang untuk menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga mengajarkan bahwa barang yang dijual dalam transaksi haruslah sudah ada di tangan penjual atau dalam hal ini bank. Ini selaras dengan prinsip murabahah, di mana bank harus membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. Beberapa dasar hukum yang mendasari murabahah dalam pembiayaan perbankan syariah diantaranya adalah larangan riba yang jelas dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Petunjuk mengenai transaksi jual beli yang sah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, serta prinsip kejujuran dan kepastian dalam transaksi yang tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan prinsip-prinsip ini, murabahah menjadi salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang mekanisme murabahah. Dalam perbankan syariah, murabahah diterapkan melalui pembiayaan pembelian barang atau aset yang diinginkan nasabah. Mekanisme transaksi murabahah dalam pembiayaan perbankan syariah ini adalah sebagai berikut ini, yaitu yang pertama, melalui permohonan pembiayaan. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah untuk membeli barang tertentu seperti rumah, kendaraan, atau alat produksi. Yang kedua, pengecekan barang. Bank melakukan pengecekan atau survei terhadap barang yang akan dibeli, baik dari segi harga pasar maupun keabsahan barang tersebut. Yang ketiga, pembelian barang. Setelah nasabah disetujui untuk mendapatkan pembiayaan, bank syariah membeli barang yang diminta oleh nasabah sesuai dengan harga yang disepakati. Yang selanjutnya, keempat, tentang penjualan barang kepada nasabah. Setelah barang dibeli oleh bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Harga jual ini mencakup harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, pembayaran oleh nasabah. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu. Keenam, dokumen kontrak. Semua transaksi murabahah ini diatur dalam bentuk kontrak yang jelas dan sah, yang memuat harga pokok barang, margin keuntungan, cara pembayaran, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Atau bisa juga mekanisme murabahah tadi sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu pengajuan dan persetujuan. Nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada bank untuk membeli barang atau aset tertentu. Bank kemudian melakukan penilaian terhadap kelayakan nasabah dan barang yang akan dibeli. Jika disetujui, bank akan membeli barang tersebut dari pemasok. Selanjutnya, penawaran dan penerimaan. Bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual yang telah ditentukan, termasuk margin keuntungan bank. Nasabah kemudian menerima atau menolak tawaran tersebut. Selanjutnya, penandatanganan akad. Jika nasabah setuju, kedua belah pihak menandatangani akad murabahah yang berisi kesepakatan harga jual, cara pembayaran, dan ketentuan lainnya. Selanjutnya, pembayaran. Nasabah membayar harga jual barang kepada bank sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.
Selanjutnya, penyerahan barang. Setelah pembayaran selesai, bank menyerahkan barang atau aset tersebut kepada nasabah. Adapun selain mekanisme murabahah yang telah tadi saya sampaikan, terdapat juga unsur-unsur yang ada dalam murabahah, yaitu yang pertama ada penjual atau bai, yang merupakan pihak yang menjual barang. Kedua, ada pembeli atau mushtari, merupakan pihak yang membeli barang. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan. Keempat, ada harga pokok, yaitu harga yang dibayar oleh penjual untuk mendapatkan barang yang akan dijual. Dan yang kelima, ada margin atau keuntungan. Keuntungan yang ditambahkan oleh penjual pada harga pokok untuk dijual kepada pembeli. Yang keenam, persetujuan. Kedua belah pihak harus menyetujui transaksi ini, baik harga pokok maupun margin keuntungan. Sementara mekanisme dan unsur-unsur murabahah, terdapat juga implementasi murabahah, yaitu implementasi murabahah di Indonesia ini, bank-bank syariah banyak menggunakan murabahah sebagai instrumen pembiayaan. Misalnya, untuk pembelian rumah atau kendaraan, bank syariah akan membeli rumah atau kendaraan tersebut dari pengembang atau dealer, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, disertai margin keuntungan yang telah disepakati. Murabahah juga digunakan dalam pembiayaan modal kerja bagi perusahaan, di mana bank syariah membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan dan menjualnya dengan margin keuntungan yang disepakati. Sistem ini memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk memperoleh barang tanpa harus membayar secara langsung, sementara bank mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata dari kami. Semoga materi kami yang disampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.